Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Manajemen kelas 5B, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertajuk TQM atau Total Quality Management dari mata kuliah Sistem Manajemen Mutu dengan dosen pengampu Dr. Nuri Asrami MSI. Saya Dinda Rafina sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman-teman saya Neha Sartika sebagai pemateri kedua dan Siti Jumaida sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan untuk materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan TQM dan definisi TQM. Sejarah perkembangan TQM atau Total Quality Management. TQM bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Ahli statistik W. Edward Deming membantu para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik dalam memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teori Deming kurang dihargai oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Lalu Deming kemudian pergi ke Jepang dan mengajarkan statistical quality control kepada para pemimpin bisnis. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka dapat membangun kembali negara mereka dengan mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respons terhadap kesulitan dalam menggabungkan pendekatan kualitas, teknis, dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, baik yang tidak terlatih maupun yang semi terlatih, selama dan setelah Perang Dunia II. Nah, meskipun banyak ide berasal dari Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan Jepang mengimplementasikan dan memperbaikinya sejak tahun 1950-an. Menekankan pentingnya input, mengembangkan kompetensi teknis, motivasi karyawan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim dan dalam memecahkan masalah. Model penghargaan kualitas dari TQM telah digunakan oleh European Foundation for Quality Management atau EFQM yang dimodelkan pada penghargaan Malcolm Baldrige Quality Awards atau MBQA dari Amerika Serikat dan Deming Prize di Jepang. Evolusi dari manajemen ilmiah. Evolusi gerakan TQM dimulai dari studi waktu dan gerak oleh Frederick Winston Taylor pada tahun 1920-an dengan memisahkan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, landasan TQM adalah Statistical Process Control atau SPC yang diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juran setelah Perang Dunia II untuk membantu Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya. Ajaran Deming dan Juran terus berkembang hingga dinamakan TQM oleh US Navy pada tahun 1985. TQM terus berevolusi dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan pendidikan. Kontribusi manajemen dan efektivitas organisasi. Selain ajaran Deming, Juran, dan Crosby, kontribusi dari bidang manajemen dan efektivitas organisasi juga penting dalam membangun TQM, termasuk dinamika kelompok, organization development atau OD, dan sistem sosioteknikal. Banyak aspek TQM bersumber dari Amerika, termasuk manajemen ilmiah, dinamika kelompok, pelatihan dan pengembangan SDM, motivasi prestasi, keterlibatan karyawan, sistem sosioteknikal, pengembangan organisasi, budaya organisasi, teori kepemimpinan baru, konsep linking pin, dan perencanaan strategi. Lalu definisi TQM atau Totality Quality Management. Yang pertama itu ada asal kata. TQM berasal dari 3 kata, yaitu total, quality, dan manajemen. Fokus utamanya itu adalah kualitas atau mutu. Nah, definisi mutu
mutu atau kualitas adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dinyatakan maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan. Terus ada kondisi dinamis. Mutu atau kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya yang memenuhi atau melebihi harapan. Lalu ada manajemen. Manajemen adalah konsep awal dari TKM yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Lalu ada pendekatan dalam usaha. TKM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Sistem manajemen. TKM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pelanggan puas terhadap barang dan jasa yang diberikan, serta menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu ada respon terhadap perubahan. Nah, TKM merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. Lalu di sini ada definisi menurut ahli. Yang pertama, protect dan gamble. TKM merupakan upaya yang dilakukan terus-menerus oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, dan melebihi harapan pelanggan. Nah, menurut Ciptono dan Diana, TKM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip TKM atau Total Quality Management, manfaat TKM, dan konsep utama TKM. Yang pertama itu prinsip-prinsip TKM. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip TKM. Salah satunya adalah Bill Kress tahun 1995 mengatakan bahwa program TKM harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah yang pertama, program TKM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas pada semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produksi. Yang kedua, program TKM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan memberinya inspirasi. Yang ketiga, program TKM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Yang keempat, program TKM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Ada beberapa unsur utama TKM yang harus diketahui, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, manfaat TKM atau Total Quality Management. Menurut Hassel, ada beberapa manfaat penerapan Total Quality Management atau TQM bagi perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk feature, dan serviceable. Yang kedua, penyimpangan yang dapat dihindari dari proses produksi yang mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar
menjadikan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi, antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga pekerja, sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ada juga manfaat TKM bagi intuisi, yaitu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan, staf lebih bermotivasi, produktivitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang terakhir, konsep utama TQM atau Total Quality Management. Konsep TQM mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua, sistem organisasional, yaitu berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja material, mesin atau teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan secara pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk secara kontinu, maka dapat memuaskan keinginan pelanggan. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang karakteristik Total Quality Management. Total Quality Management memiliki karakteristik utama yang menjadi pedoman dalam penerapannya di organisasi. Karakteristik ini menekankan keterlibatan seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan, untuk berkomitmen meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Karakteristik ini saling berkaitan dan membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Pelanggan baik internal maupun eksternal menjadi pusat perhatian utama dalam TQM. Organisasi harus benar-benar memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan agar dapat memberikan produk atau jasa sesuai standar yang diinginkan. Kepuasan pelanggan dijadikan ukuran keberhasilan, sehingga setiap proses dan output harus mengutamakan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Setiap anggota organisasi dituntut memiliki komitmen kuat untuk menghasilkan kualitas terbaik. Obsesi terhadap kualitas berarti bahwa mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian tertentu saja, melainkan seluruh elemen organisasi. Kualitas dipandang sebagai faktor penting yang menentukan daya saing, reputasi, serta kelangsungan hidup perusahaan. 3. Pendekatan ilmiah. Dalam TQM, setiap keputusan dan pemecahan masalah harus didasarkan pada data dan analisis objektif, bukan asumsi atau kebiasaan lama. Pendekatan ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik, pengukuran kinerja, serta evaluasi proses secara sistematis. Dengan cara ini, perbaikan yang dilakukan menjadi lebih tetap sasaran. 4. Komitmen jangka panjang. Penerapan TQM bukanlah program sementara, melainkan sebuah proses jangka panjang yang membutuhkan konsisten. Organisasi harus memiliki budaya kualitas yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pemimpin dan seluruh anggota organisasi harus berkomitmen penuh, sadar, dan konsisten dalam melaksanakan perubahan ke arah perbaikan mutu. 5.
5. Kerjasama tim. TKM menekankan pentingnya kerjasama tim baik antara individu atau departemen maupun dengan pihak eksternal serta pemasok dan mitra kerja. Kolaborasi lebih diprioritaskan dibandingkan persaing internal. Melalui kerjasama tim, ide-ide kreatif dapat dikembangkan, masalah lebih mudah diselesaikan, dan tujuan organisasi lebih cepat tercapai. 6. Perbaikan sistem berkesinambungan. Setiap sistem dan proses dalam organisasi harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan. Perbaikan tidak berhenti pada satu titik, melainkan dilakukan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, maupun kebutuhan pelanggan. Psikologis continuous improvement ini menjadikan organisasi lebih adaptif dan inovatif. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Karyawan merupakan aset penting dalam organisasi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi hal fundamental dalam TKM. Melalui pelatihan yang tepat, karyawan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta motivasi kerja mereka. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, kualitas produk maupun layanan dapat lebih terjamin. 8. Kebebasan yang terkendali. Dalam TKM, karyawan diberi kebebasan untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam batas kendali organisasi. Artinya, setiap keputusan tetap diarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan bersama. Konsep ini membantu menumbuhkan rasa memiliki sekaligus menjaga keteraturan organisasi. 9. Kesatuan tujuan. Seluruh anggota organisasi harus memiliki arah dan tujuan yang sama. Kesatuan tujuan menciptakan sinergi antara manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, seluruh kegiatan dapat diarahkan ke arah yang konsisten, sehingga potensi konflik internal dapat diminimalisasi. Terakhir, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. TKM menekankan pentingnya melibatkan karyawan dalam berbagai aspek organisasi. Pemberdayaan berarti memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi, memberikan ide, serta bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tapi juga mendorong motivasi, produktivitas, dan kualitas kerja secara keseluruhan. Studi kasus. Peran Total Quality Management terhadap cacat produk pada klaster IKM fabrikasi logam di Kabupaten Bogor. Studi kasus pada klaster IKM fabrikasi logam di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa meskipun sektor ini berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung perekonomian, masih terdapat permasalahan serius terkait pengendalian mutu. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya tingkat cacat produk seperti cat terkelupas, noda pada permukaan, kesalahan warna, dimensi tidak sesuai, serta pemilihan material yang kurang tepat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, minimnya staf quality control, serta penggunaan peralatan lama. Penerapan TKM terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi cacat produk sekaligus meningkatkan kinerja usaha. Aspek kepemimpinan dan kerjasama menjadi faktor yang paling dominan dalam mendukung penerapan TKM. Meskipun masih ada kelemahan pada aspek hubungan pemasokan dan pendekatan berbasis proses. Implementasi TKM mendorong pelaku IKM untuk lebih disiplin, meningkatkan keterampilan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, studi kasus ini membuktikan bahwa TKM sangat relevan diterapkan pada sektor industri kecil dan menengah dengan perbaikan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan tenaga kerja. TKM mampu membantu IKM fabrikasi logam menekan cacat produk,
meningkatkan kualitas, serta memperkuat daya saing di pasar lokal maupun global. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi yang disampaikan, total quality management berasal dari 3 kata, yaitu total, quality, dan manajemen. Fokus utama dari TKM adalah kualitas atau mutu. Mutu atau kualitas adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan. TKM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pelanggan puas terhadap barang dan jasa yang diberikan, serta menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Gilchrist 1996 menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam sistem TKM harus dibangun atas dasar 5 pilar sistem, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Adapun beberapa unsur-unsur utama TKM yang harus diketahui, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dapat diketahui, TKM sangat bermanfaat bagi pelanggan, industri, maupun bagi staf organisasi agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Konsep TKM ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen operasi.